Indikator kelima dari SKL ini, kita diminta untuk menentukan hasil operasi hitung. Operasi hitung masih perkalian dan pembagian, ruang lingkupnya pecahan. Perkalian dan pembagian. Saya kira aturannya masih sama, hanya yang perlu diingat bagaimana tata cara mengalihkan berbagai bentuk pecahan itu. Jadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pecahan itu ada pecahan biasa. Kalau perkalian pecahan biasa, misalnya kita punya setengah dikali 3/4, kita tahu perkalian aturannya ya penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Jadi 1 kali 3, 2 kali 4 sama dengan 3/8. Kalau kita punya pecahan campuran, misalnya 1/3/4 dikali 2,5 sama dengan, ini bisa kita bawa ke pecahan biasa. 1/3/4 itu 7/4 dikali 2,5 itu 5/2 sama pembilang kali pembilang 35, penyebut kali penyebut. Ini hasilnya. Demikian juga kalau kita punya pecahan desimal, misalnya 2,5 dikali 1,5, ini seperti mengalihkan bilangan bulat. Nah, di sini saya hitung dengan terlebih dahulu mengabaikan tanda koma, baru nanti hasilnya kita kasih tanda koma. Kalikan 5 kali 5 25, 2, 5 kali 2 10, 12, 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, hasilnya 5, 7, 3, ada 1, 2, 2 angka di belakang koma, maka hasilnya juga 2 angka di belakang koma, jadi 3,75. 3,75. Dibagi juga demikian, caranya sama. Demikian juga kalau kita punya pecahan dalam bentuk persen misalnya, kita tahu persen itu artinya per 100, jadi pecahan 30% itu sama dengan 30/100. Kalau di operasi hitung perkalian atau pembagian, ya ikutin cara seperti yang di atas ini ya. Misalnya 5% dikali 25%, ini bisa dituliskan sebagai 5/100 dikali 25/100, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Begitu tata caranya. Kita lihat soal yang indikator 5 ini, kita punya 4/7 dikali 2,5 dibagi dengan 0,25. Jadi karena ada perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya dilakukan dari kiri. Jadi 4/7 dikali 2,5. Kita bisa kerjakan dengan menyamakan terlebih dulu menjadi pecahan biasa. 2,5 ini 2 kali 2, 4 ditambah 1 jadi 5/2. Ini hasilnya 20/14. Nah sekarang tinggal 20/14 kita bagi dengan 0,25. 20/14, 0,25 kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini kan 25/100. Jadi dibagi dengan 25/100. Dibagi pecahan artinya dikalikan dengan kebalikannya, dikali dengan 100/25. Ini bisa kita hitung satu persatu, bisa juga kita sederhanakan. 25 disederhanakan dengan ini, kita bagi 5 jadi 5, kita bagi 5 jadi 4. 5 dengan 100, ini 20. 4 dengan 7, dengan 14, ini 2, ini 7. Jadi kita hasilkan 2 kali 20 itu 40/7. Hasilnya 5/7. Jawabannya adalah A.
Soal yang lain kita punya 25% dikali 3/5 dibagi dengan 1,2. Jadi ada perkalian, ada pembagian, dikerjakan dari kiri sesuai dengan ketentuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi 25% dikali 3/5. Nah 25% ini bisa kita ubah menjadi 25/100 dikali 3/5. Ini bisa disederhanakan di 5 dengan 100 juga bisa disederhanakan jadi 3/20 dibagi dengan 1,2. Ini bisa dihitung dalam bentuk desimal, bisa dihitung dalam bentuk pecahan biasa dulu, terserah mana yang lebih mudah. Misalnya saya ubah dalam bentuk pecahan biasa dulu, tidak ada masalah. Dibagi dengan 1,2 itu 12/10 dibagi dengan pecahan itu sama dengan dikali dengan kebalikannya, dikali dengan 10/12. Tinggal kita sederhanakan saja. Ini 2, ini kita sederhanakan jadi 4. Ini hasilnya adalah 1/8. 1/8 karena pilihannya dalam bentuk desimal, maka bisa kita hitung ya 1 dibagi 8, 0,1018 kurangi 2, 20. Jadi 2, 16, 4, 5. Jadi 0,125 jawabannya adalah D. Jadi itulah indikator kelima yang bisa kalian pelajari.